Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanu Sadida. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan pengertian jaringan otot. Pengertian jaringan otot. Otot adalah kumpulan jaringan yang dapat melakukan kontraksi sehingga dapat menghasilkan suatu gerakan. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena jaringan otot mengandung protein kontraktif yang disebut myofibril. Otot memiliki kemampuan khusus antara lain: 1. Kontraksibilitas, yaitu dapat menebal atau memendek. 2. Ekstensibilitas, yaitu dapat diregangkan. 3. Eksitabilitas, yaitu dapat dirangsang. Dan 4. Bersifat elastis. Fungsi jaringan otot: 1. Untuk melaksanakan gerak pada tubuh hewan. 2. Memproduksi panas untuk memelihara suhu tubuh. 3. Menegangkan dan memelihara postur tubuh. Selanjutnya ada otot jantung. Yang pertama terdapat di dinding jantung. Yang kedua berbentuk memanjang silindris dengan serabut yang bercabang. Lalu yang ketiga memiliki satu inti sel. Lalu yang keempat dikendalikan sistem saraf otonom atau tidak sadar, yang artinya otot ini dapat bekerja dengan baik tanpa diperintah. Lalu yang kelima kontraksi berirama dan tanpa lelah. Yang terakhir memiliki lurik dari serat protein yang namanya diskus intercalaris. Perkenalkan, saya Risa Mutiara dari absen 1. Di sini akan menjelaskan tentang otot polos. Jadi otot polos ini memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama itu terdapat di organ-organ dalam. Lalu berbentuk memanjang, bergelondong dengan ujung yang lancip. Lalu otot polos memiliki satu inti sel, dikendalikan sistem saraf otonom atau tidak sadar atau biasa disebut involuntary. Kontraksi perlahan dan tanpa lelah. Lalu otot polos tidak memiliki lurik. Saya Fatimah Izdihar Zayan akan menjelaskan materi mengenai otot lurik. Nah, otot lurik ini biasa disebut dengan otot rangka. Kenapa? Karena otot lurik itu berada atau menempel di rangka tubuh manusia. Kenapa bisa menempel? Karena otot lurik ini itu dilekatkan pada tulang menggunakan tendon. Apa sih itu tendon? Nah, tendon itu adalah jaringan ikat yang mengikat atau menyambung atau menghubungkan otot lurik dengan tulang. Nah, lalu saya akan menjelaskan atau menyebutkan ciri-ciri otot lurik. Yang pertama, seperti dengan namanya, otot lurik ini memiliki lurik. Dan terus selanjutnya otot lurik ini melekat pada tulang di seluruh rangka tubuh, lalu berbentuk memanjang, silindris dengan ujung yang tumpul. Dan otot lurik juga memiliki banyak sel dan dikendalikan sistem saraf somatik atau sadar atau biasa disebut voluntar. Nah, selanjutnya otot rangka ini atau otot lurik ini itu berkontraksi atau kontraksinya itu cepat, kuat, dan mudah lelah. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe otot. Tipe-tipe otot terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, yaitu ada slow twitch. Slow twitch itu berespon lambat, berwarna merah gelap, bertahan lama, dan kuat. Nah, yang kedua itu ada fast oxidative. Fast oxidative itu berespon cepat, berwarna merah muda, dan pertahanan dan kekuatannya itu standar. Nah, yang ketiga itu ada fast glycolytic. Fast glycolytic itu berespon cepat, terus berwarna putih, mudah lelah serta lemah. Perkenalkan, nama saya Vidya Sokardiansari. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai struktur jaringan otot. Jadi jaringan otot tersusun atas serabut-serabut yang mengandung myofibril, di mana myofibril merupakan suatu struktur pada otot yang bekerja untuk membentuk filamen-filamen otot. Nah, terdapat 3 tipe protein yang terkandung dalam myofibril, yakni aktin, myosin, dan titin, di mana aktin membentuk filamen yang tipis, myosin membentuk filamen yang tebal, dan titin membentuk filamen yang elastis. Nah, aktin dan myosin ini tergabung dalam satuan unit fungsional otot yang disebut sebagai sarkomer.
Nah, sarkomer memiliki beberapa daerah, yakni daerah pita I yang hanya terdapat aktin di dalamnya, kemudian pita A yang memiliki aktin dan miosin sekaligus, kemudian zona H yang hanya terdapat miosin, dan juga garis Z yang menghubungkan antar sarkomer satu dengan sarkomer yang lainnya. Kemudian aktin ini memiliki dua tipe protein di dalamnya, yakni protein troponin dan tropomiosin. Nah, kedua protein aktin serta miosin bekerja sama dalam mekanisme kontraksi otot yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadesya Raya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mekanisme kontraksi. 1. Impuls saraf tiba di neuromuskular junction dan menyebabkan bebasan asetilkolin. 2. Asetilkolin memicu pembebasan ion Ca dari retikulum sarkoplasma. 3. Ion Ca akan terikat pada troponin sehingga terjadi perubahan struktur troponin. Perubahan struktur ini menyebabkan aktifnya trompomiosin. 4. Kepala miosin akan menarik aktin pada daerah aktif tersebut dengan bantuan ATP. 5. Otot memendek, terjadilah kontraksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.